semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Apalagi dalam keadaan dan kondisi saat ini. Tetap jaga kesehatan dan jaga kebersihan. Tahu nggak sih bagaimana kapal bisa tetap berada di atas permukaan air? Ataukah ada yang tahu nggak sih sebuah balon udara bisa sampai melayang di udara? Nah, itu semua menggunakan sebuah fenomena fisika yang dinamakan hukum Archimedes. So let's check this out. Konsep dari hukum Archimedes itu sendiri adalah menjelaskan tentang adanya gaya yang mempengaruhi benda pada suatu zat cair. Zat cair memiliki suatu kemampuan yang memberikan sebuah tekanan kepada benda-benda yang ada di sekitarnya. Selain itu, zat cair juga memiliki gaya yang diberikan ke benda-benda yang ada di sekitarnya. Konsep dari hukum Archimedes itu sendiri yaitu yang pertama kita membahas sejarah, selanjutnya kita membahas rumus-rumus, yang selanjutnya yaitu kita membahas penerapan, yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama tentang terapung, yang kedua tentang melayang, dan yang ketiga tenggelam. Kemudian setelah itu kita membahas contoh soal. Saya akan menjelaskan secara singkat sejarah penemuan hukum Archimedes, yaitu bermula pada permintaan Raja Hiero untuk memeriksa mahkota. Apakah mahkotanya benar-benar terbuat dari emas murni atau campuran emas dan perak. Berhari-hari Archimedes berpikir keras. Ia tidak tahu cara membuktikan kecurangan pandai emas. Ketika kepala Archimedes terasa panas, ia kemudian mandi. Saat Archimedes berendam dalam bak mandinya, dia melihat bahwa air dalam baknya tertumpah keluar sebanding dengan besar tubuhnya. Archimedes menyadari bahwa hal ini dapat digunakan untuk menghitung volume mahkota. Karena terlalu gembira dengan penemuannya ini, Archimedes kemudian turun ke jalan sambil teranjang, kemudian berteriak "Eureka!" yang artinya "Aku telah menemukannya." Setiba di rumahnya, Archimedes menimbang emas murni seberat mahkota raja. Bisa dilihat dari ilustrasi gambar ini. Dari kejadian ini, Archimedes tahu bahwa mahkota raja tidak terbuat dari emas murni, melainkan campuran dari emas dan perak. Nah, dari peristiwa inilah Archimedes membuat hukum Archimedes. Hukum Archimedes ditemukan oleh seseorang yang bernama Archimedes yang lahir di Syracuse tahun 287 sebelum Masehi. Ia lahir dari seorang ayah yang bernama Paidias. Berikut adalah biografi singkat dari Archimedes. Jadi, Archimedes lahir pada tahun 287 sebelum Masehi di Syracuse, koloni Yunani yang sekarang dikenal dengan nama Sisilia. Archimedes ini lahir dari keluarga kelas aristokrat. Ayahnya bernama Paidias. Paidias adalah seorang astronom yang mempunyai hubungan dengan Raja Hiron II yang berkuasa di Syracuse pada masa itu. Jadi, Archimedes itu berteman baik dengan Gelon. Gelon adalah putra dari Raja Hiron II. Jadi, dua sahabat ini, yaitu Gelon dan Archimedes, menjadi matematikawan andalan raja pada saat itu. Bagaimana Archimedes menemukan hukum Archimedes? Jadi, Archimedes itu menemukan hukum Archimedes setelah ia melompat dari bak mandinya. Kemudian berlari tanpa menggunakan baju atau telanjang setelah ia dapat membuktikan bahwa mahkota raja itu tidak terbuat dari emas murni. Ucapannya pada saat itu adalah Eureka, yang memiliki arti "aku menemukannya". Perkataan tersebut menjadi sangat terkenal sampai saat ini. Kemudian penemuan itu dikenal dengan hukum Archimedes yang memiliki manfaat yang besar sampai sekarang. Inti dari hukum Archimedes adalah bahwa untuk mengetahui volume suatu benda, kita dapat mengetahuinya dengan cara benda tersebut dimasukkan ke dalam wadah yang berisi air penuh. Kemudian, apabila benda dimasukkan ke air tersebut, akan ada air yang tumpah, di mana air yang tumpah akan memiliki volume yang sama dengan volume benda yang dimasukkan ke dalam air. Kemudian, Archimedes menyimpulkan bahwa sebuah benda yang dicelupkan dalam air akan mendapatkan gaya apung yang sama besar dengan berat cairan yang dipindah. Konsep hukum Archimedes. Konsep dari hukum Archimedes adalah menjelaskan tentang adanya gaya yang mempengaruhi benda pada suatu zat cair. Zat cair memiliki suatu kemampuan yang memberikan sebuah tekanan kepada benda-benda yang ada di sekitarnya. Selain itu, zat cair juga memiliki gaya yang diberikan ke benda-benda yang ada di sekitarnya juga. Suatu konsep dasar yang melandasi pembahasan ini yaitu hukum Archimedes.
Hukum Archimedes ini menjelaskan tentang hubungan besarnya gaya yang diberikan zat cair terhadap benda yang berinteraksi dengannya. Untuk lebih jelasnya, berikut tentang bunyi hukum Archimedes. Zat cair akan memberikan gaya angkat terhadap suatu benda sebesar berat zat cair yang dipindahkan benda itu. Maksud dipindahkan yaitu volume zat cair terdesak karena kehadiran benda tersebut. Besar zat cair yang dipindahkan atau terdesak sama dengan volume benda yang dicelupkan atau ditenggelamkan ke dalam zat cair tersebut. Berdasarkan hukum Archimedes, gaya angkat Fa yang diberikan zat sama dengan berat zat cair W cair yang dipindahkan. Isi hukum Archimedes. Archimedes menyatakan bahwa suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mengalami gaya angkat ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Pengertian dari hukum Archimedes sendiri adalah hukum yang menyatakan bahwa setiap benda yang tercelup baik keseluruhan maupun sebagian ke dalam fluida, maka benda tersebut akan menerima dorongan gaya ke atas atau gaya apung. Besarnya gaya apung yang diterima nilainya sama dengan berat air yang dipindahkan oleh benda tersebut dan memiliki arah gaya yang bertolak belakang. Dari gambar ini, ternyata konsep gaya angkat ke atas ini menyebabkan 3 kemungkinan posisi benda di dalam zat cair, yaitu terapung, melayang, dan tenggelam. Selanjutnya yaitu rumus dari hukum Archimedes. Ketika benda berada dalam keadaan seimbang, maka gaya Archimedesnya sama dengan berat benda. Sehingga kita tuliskan di sini F sama dengan W. Kemudian W itu sendiri rumusnya adalah massa dikali gravitasi atau M dikali G. Untuk mencari M itu sendiri kita gunakan rumus dari massa jenis, yaitu Rho sama dengan M per V. Sehingga kita peroleh M-nya sama dengan Rho dikali V. Jadi rumus Archimedesnya adalah Rho dikali G dikali V. Kemudian kita lihat gambar di samping. Ketika benda berada dalam keadaan terapung, maka F-nya lebih besar dari W. Sedangkan untuk benda yang berada dalam keadaan melayang, maka F-nya sama dengan W. Dan untuk benda yang berada dalam keadaan tenggelam, F-nya lebih kecil dari W. Nah, yang selanjutnya yakni penerapan hukum Archimedes pada kapal selam. Kapal selam ketika akan menyelam, katup air dibuka dan menutup katup udara sehingga air laut masuk ke dalam tangki ballast. Hal itulah yang membuat berat kapal selam bertambah serta tenggelam hingga ke kedalaman yang diinginkan. Karena masih memiliki udara dari tangki kompresor udara, kapal selam dapat menyeimbangkan gaya apung dengan beratnya. Lalu, ketika kapal selam siap untuk muncul ke permukaan atau mengapung kembali, lubang-lubang angin ditutup dan udara dipompakan ke dalam tangki-tangki pemberat. Udara ini menekan air laut sehingga air laut keluar melalui katup-katup bagian bawah atau melalui Kingston. Udara jadi jauh lebih ringan daripada air laut sehingga berat total kapal selam menjadi lebih ringan dan kapal selam itu pun naik. Hukum Archimedes pada telur. Sebuah benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkannya. Sebuah benda yang tenggelam seluruhnya atau sebagian dalam suatu fluida akan mendapatkan gaya angkat ke atas yang sangat besar dengan berat fluida yang dipindahkan. Hukum Archimedes ini juga dapat terjadi pada telur yang dimasukkan pada air. Yang pertama, telur akan tenggelam apabila dimasukkan pada air biasa. Yang kedua, telur akan melayang apabila dimasukkan ke dalam air yang diberi 1 sendok garam. Yang ketiga, telur akan terapung apabila dimasukkan dalam air yang diberi lebih banyak garam. Peristiwa ini akan ditunjukkan pada video berikut. Hukum Archimedes. Tenggelam, terapung, melayang. Rumus hukum Archimedes. Fa sama dengan Rho G dikali V. Fa berarti gaya apung, Rho berarti massa jenis fluida, G berarti gravitasi bumi, dan V berarti volume. Siapkan 3 buah wadah,
wadah pertama diisi dengan air dan telur dimasukkan, maka telur akan tenggelam. Wadah kedua diisi dengan air disertai garam dan telur dimasukkan, maka telur akan melayang. Wadah ketiga diisi dengan air dengan kadar garam lebih banyak dari wadah kedua, dan telur akan terapung. Mengapa telur dapat tenggelam? Telur dapat tenggelam karena massa jenis telur lebih besar daripada massa jenis air. Mengapa telur dapat melayang? Telur dapat melayang karena massa jenis telur sama dengan massa jenis air. Mengapa telur dapat terapung? Telur dapat terapung karena massa jenis telur lebih kecil daripada massa jenis air yang telah bercampur dengan garam. Contoh penerapan hukum Archimedes antara lain pada jembatan ponton atau jembatan apung. Pada balon udara, pada kapal selam. Demikian teman-teman pengenalan kita tentang gejala tenggelam, terapung, dan melayang. Semoga berguna bagi kehidupan kita. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Dari video sebelumnya dapat diketahui bahwa apabila air yang ditambahkan garam lebih banyak, maka telur yang di dalam air akan terapung. Hal ini dapat terjadi karena air garam memiliki massa jenis yang berbeda dari air pada umumnya, seperti air minum atau mineral. Karena air tersebut telah ditambahkan garam, sehingga air tersebut memiliki massa jenis yang lebih besar. Garam inilah yang dapat menambahkan massa jenis zat tersebut. Semakin banyak garam yang ditambahkan pada air, maka telur akan semakin naik ke permukaan air. Jika massa jenis zat cair lebih kecil daripada massa jenis telur, serta volume zat cair yang berada di dalam wadah lebih kecil daripada volume telur, artinya telur akan berada di dasar cairan, dengan kata lain, telur akan tenggelam. Agar telur melayang atau telur berada di tengah-tengah zat cair, maka volume zat cair yang berada di dalam wadah harus sama dengan volume telur, dan massa jenis cairan sama dengan massa jenis telur. Jika massa jenis telur lebih kecil daripada massa jenis zat cair, maka telur akan terapung. Berdasarkan hukum Archimedes, sebuah benda yang tercelup ke dalam zat cair akan mengalami dua gaya, yaitu gaya gravitasi atau gaya berat V dan gaya ke atas atau Fa dari zat cair itu. Benda akan terapung apabila gaya apungnya lebih besar daripada gaya berat. Benda akan melayang apabila gaya apungnya sama dengan gaya beratnya, dan benda akan tenggelam apabila gaya apungnya lebih kecil dari gaya berat. Nah, supaya lebih jelas lagi, yuk simak contoh soal berikut ini. Sebuah gabus terapung di atas air dengan bagian gabus yang berada dalam air sebesar 40% dari volumenya. Di atas air, kemudian dituang minyak dengan massa jenis 0,8 gram per cm kubik, sehingga 30% dari volume benda terendam dalam minyak. Hitunglah massa jenis benda tersebut. Berdasarkan soal tadi, maka dapat digambarkan sebagai berikut. Kita ketahui bahwa volume minyak sama dengan 30% volume benda atau 0,3 volume benda. Kemudian, volume air yaitu 40% dari volume benda atau 0,4 volume benda. Sedangkan massa jenis minyak adalah 0,8 gram per cm kubik dan massa jenis air adalah 1 gram per cm kubik. Kita tahu bahwa di sini ada gaya berat dari benda, kemudian ada gaya ke atas oleh air atau Fa dan gaya ke atas oleh minyak atau Fm. Karena berada dalam kondisi kesetimbangan statis atau diam, maka sigma Fy sama dengan 0, di mana Fa ditambah Fm sama dengan W.
di mana Fa adalah massa jenis air dikalikan volume air dikalikan gravitasi, kemudian Fm adalah massa jenis minyak dikalikan volume minyak dikalikan gravitasi, dan W adalah massa benda dikalikan gravitasi, di mana massa benda dapat diuraikan menjadi massa jenis benda dikalikan volume benda, sehingga W adalah massa jenis benda dikalikan volume benda dikalikan gravitasi. Setelah itu kita memasukkan nilai-nilai yang sudah diketahui, yaitu 1 dikalikan 0,4 Vb ditambah 0,8 dikali 0,3 Vb sama dengan massa jenis benda dikalikan volume benda. Karena semuanya memiliki gravitasi, maka kita dapat mencoretnya. Sehingga diperoleh nilai 0,4 Vb ditambah 0,24 Vb sama dengan massa jenis benda dikalikan volume benda. Setelah itu kita dapat mengeluarkan Vb, sehingga 0,4 ditambah 0,24 dikali Vb sama dengan massa jenis benda dikalikan volume benda, sehingga 0,64 dikalikan Vb sama dengan massa jenis benda dikalikan volume benda. Karena sama-sama memiliki Vb, maka kita dapat mencoretnya, sehingga massa jenis benda dapat diketahui, yaitu sebesar 0,64 gram per cm kubik. Sehingga kita peroleh massa jenis benda sebesar 0,64 gram per cm kubik. Do you wanna know? Sekian ya penjelasan tentang hukum Archimedes ini. Dan selamat bertemu dengan penyusun video ini. Share informasi yang kalian dapatkan dari video kita dan tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like dan subscribe dan share ke teman-teman kamu. Terima kasih.